adalah setengah semester ya sampai UTS. UTS itu berarti selama 7 minggu ya. 7 minggu kita akan membahas tentang andalalin. Apakah Anda sudah ada gambaran apa yang dimaksud dengan andalalin? Sudah ada sedikit, Bu. Apa yang maksudnya? Kira-kira apa tuh kalau kita bicara andalalin, apa yang akan dilakukan gitu? Mungkin menganalisa dampak Bu, apabila dilakukan pembangunan jalan. Siapa namanya? Iqmal. Di mana Iqmal? Iya, Bu. Bagaimana? Jadi kami menganalisa dampak yang terjadi akibat pembangunan jalan baru ataupun peningkatan jalan itu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Izin menjawab, Bu. Siapa? Afif. Silakan. Ya, boleh, Bu. Izin menjawab, Bu. Biasanya andalalin dipakai buat syarat membangun suatu bangunan atau yang lainnya, Bu. Syarat untuk membangun suatu bangunan atau yang lainnya. Oke, ada lagi. Izin menjawab, Bu. Ada. Oke. Dampak lalu lintas itu mengkaji dampak lalu lintas akibat suatu pembangunan infrastruktur. Oke. Ada lagi yang menambahkan? Saya, Bu, Ihsan. Ihsan, silakan. Jadi analisa dampak lalu lintas ini untuk menganalisis dan mengendalikan dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan terhadap lalu lintas di sekitar pembangunan itu. Oke. Ya, itu ya. Jadi semua yang disebutkan tadi betul. Yang dimaksud dengan analisa dampak lalu lintas adalah bagaimana kita menganalisa dampak yang terjadi akibat pembangunan suatu infrastruktur. Jadi tidak hanya terkait dengan jalan dan jembatan saja, tetapi semua infrastruktur termasuk pembangunan gedung, kemudian bangunan-bangunan lainnya. Itu ya. Kalau kita bicara andalalin, maka kalau tadi definisinya adalah seperti itu, maka kira-kira mata kuliah apa nih yang terkait dengan andalalin? Gimana? Oke. Kemudian ada lagi? Keselamatan jalan, Bu. Teknik lalu lintas, Bu. PLJ. Jalan. Kemudian teknik lalu lintas. Kemudian apa lagi? RKSJL, Bu. Apa? RKSJL, rekayasa keselamatan jalan. Rekayasa keselamatan jalan dan seterusnya ya. Jadi sebetulnya banyak sekali yang terkait dengan analisis dampak lalu lintas. Jadi dokumen andalalin ini diperlukan untuk perizinan jika ingin membangun suatu fasilitas infrastruktur baru ataupun jika ingin mengembangkan fasilitas yang sudah ada, dikembangkan baik secara fungsi maupun secara infrastrukturnya ya. Seperti itu. Saya akan share gimana ya? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Kalau begini terlihat nggak? Ada, Bu, terlihat. Terlihat. Sudah pindah slide ya? Sudah, Bu. Oke. Di sini ada Sudah, Bu. empat gambar. Ada yang mau menjelaskan untuk 4 gambar ini? Gambar di kiri
atas, kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Silakan. Ada yang mau menceritakan apa yang bisa didapat, informasi apa yang bisa didapat, atau menggambarkan apa yang didapat dari empat visual gambar tersebut? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Dengan siapa? Isna, Bu. Isna, silakan Isna. Mau yang mana? Yang kanan bawah, Ibu. Kanan bawah, oke. Di gambar terjelaskan bahwa terjadi penumpukan volume kendaraan dikarenakan adanya hambatan lalu lintas di tepi jalan. Contohnya salah satunya yaitu pedagang kaki lima yang mengambil badan jalan sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan, Bu. Sehingga akibatnya apa? Sehingga akibatnya jadi lalu lintas terganggu dan berdampak juga kepada kecepatan dari kendaraan itu sendiri. Kira-kira menurut Anda ini akibat dari apa? Karena adanya pusat kegiatan, Bu, seperti perdagangan, jadi terdapat hambatan lalu lintas. Ya, terima kasih Isna. Kalau kita lihat di gambar di kanan bawah itu terjadi ketidakaturan ya, ketidakaturan atas kondisi lalu lintas. Ini bisa terjadi karena misalnya kebijakan suatu daerah gitu ya, misalnya di situ dibangun atau dibuat suatu infrastruktur baru yang tidak memperhitungkan lonjakan bangkitan dari yang akan masuk situ ataupun tarikan yang akan ke daerah tersebut, sehingga mengakibatkan hal ini terjadi. Kemudian bisa juga terjadi ketika kegiatan-kegiatan yang insidental, artinya tidak rutin. Misalnya ada kegiatan tertentu yang menyebabkan bangkitan menjadi besar di situ dan tarikannya juga menjadi besar. Ya, sehingga menimbulkan dampaknya adalah terhadap lalu lintas di sekitarnya, terutama bisa dilihat di situ terdapat banyak konflik ya, baik konflik antara pejalan kaki, kemudian kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan pemakai infrastruktur di sekitarnya. Itu ya. Oke, ada lagi yang mau menggambarkan ketiga gambar sisanya? Izin Bu, Saya izin. Silakan, siapa dulu? Saya Bu, Ahmad Afif. Ibu. Siapa namanya? Saya Ahmad Afif, Ibu. Silakan Afif. Izin mengomentari yang untuk gambar keempat yang bawah kanan itu, Ibu. Ya, yang tadi dari gambar tersebut terlihat bahwa, ya Bu. Ya, silakan. Oh ya, izin terlihat di gambar itu sepertinya terdapat kegiatan seperti pasar, mungkin bisa jadi seperti pasar tumpah, Ibu. Dan di situ juga terlihat seperti parkiran kendaraan motor mengambil badan jalan, sehingga mempengaruhi kapasitas jalan itu sendiri, di mana terjadi pengurangan kapasitas jalan sehingga terjadi antrian mobil di sebelahnya, Ibu. Oke, terima kasih Afif. Cukup Bu. Tadi menambahkan dari yang sebelumnya ya. Oke, untuk yang kiri atas dan bawah setelah kanan atas. Saya izin berpendapat Bu, untuk gambar yang kiri atas itu merupakan gambaran permasalahan dari titik konflik kendaraan untuk simpang. Hal itu terjadi karena mungkin itu merupakan simpang yang bukan bersinyal, atau mungkin terjadi karena kemacetan sehingga terjadi penumpukan di tengah-tengah simpang. Oke, ada yang mau menambahkan? Ya, ini juga menggambarkan konflik yang ada di simpang ya. Sepertinya di sini adalah simpang 4 ya. Simpang
terdapat ketidakteraturan kendaraan atau lalu lintas yang memang existingnya mungkin saja existingnya sudah seperti ini, atau bisa karena ditimbulkan oleh adanya bangkitan pergerakan juga ya. Kita pernah ketemu kan ya sebelumnya ya, di semester sebelumnya ya, PMJJ itu sama saya bukan ya? Iya Bu, betul. Ya, jadi ketika saya bilang istilah bangkitan dan tarikan itu berarti sudah paham ya? Sudah Bu. Iya Bu, paham. Sudah Bu. Oke, tersisa 2 gambar, silakan. Izin Bu, boleh Bu yang kiri bawah Bu. Ya, silakan kiri bawah. Baik, terima kasih Bu. Mungkin secara umum ini merupakan tabrakan arus ya dari kayaknya sih simpang 4. Sudah terdapat apil di sana, tapi kalau diperhatikan sepertinya apilnya itu atau lampu lalu lintasnya tidak berfungsi ya Bu. Kemudian juga belum ada polisi atau disub yang mengatur jalan, sehingga dari segala arus ini tidak ada saling bertabrakan gitu Bu. Tidak ada pengendalinya. Kemudian juga kalau dilihat secara lebih detail itu di sebelah kanannya ada seperti karangan bunga. Mungkin ada grand opening apa yang bisa juga membuat penumpukan kendaraan di area tersebut. Mungkin sekian Ibu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, kalau kita lihat di sini dari gambar itu lebih banyak kendaraan dari arah utara ke selatan ya, terjadi penumpukan kendaraan di mana di sisi kanannya itu ya seperti yang tadi disebutkan terdapat karangan bunga, sehingga mungkin saja di situ terdapat pusat bangkitan baru sehingga tanpa mempertimbangkan ke kendaraan yang akan bergerak ke daerah situ dan tidak diantisipasi ketika sudah dibuka dampaknya seperti apa, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Oke, tersisa gambar terakhir, silakan. Boleh Bu, oleh saya. Ya, silakan. Untuk yang terakhir yang gambar kanan atas itu Bu, sepertinya terjadi penumpukan atau kemacetan itu karena ada yang ingin memutar balik, seperti yang dari arah utara itu memutar balik, sehingga dari yang arah lainnya itu menjadi bertumpuk dan terjadi kemacetan. Mungkin begitu Bu. Ya, itu sama ya, kondisinya masih di simpang bukan ini ya, itu di bundaran ya. Ya, jadi kalau Anda bisa lihat bahwa kondisi existing adalah seperti ini, maka Anda bisa bayangkan apa yang terjadi ketika dibuat infrastruktur baru, baik pada saat pembangunan maupun setelah pembangunan. Maka apa yang terjadi ketika timbul pusat bangkitan baru dan tidak diantisipasi bagaimana nantinya dampak ke depannya, gitu ya. Ya, kemudian perubahan pusat-pusat kegiatan atau munculnya pusat-pusat kegiatan baru itu bisa menimbulkan dampak ya, bisa menimbulkan dampak baik kepada orang atau manusia yang berkendara atau beraktivitas di sekitar situ maupun terhadap lingkungannya. Dampak yang terjadi tentu saja bisa positif maupun negatif. Ya, contohnya karena di situ banyak interaksi terhadap berbagai unsur, maka seperti yang tadi disebutkan bahwa ketika terjadi konflik antar pemakai fasilitas atau pemakai jalan di sekitar situ maupun konflik dengan lingkungannya. Ya, selain itu bisa dilihat di sini nih kegiatan
ada Anda sebutkan, ada yang non transportasi, ada juga yang transportasi. Yang transportasi itu yang kaitannya dengan lalu lintas seperti jalan, jembatan, bandara udara, terminal, pelabuhan atau simpul-simpul transportasi lainnya. Kemudian untuk yang non transportasi itu adalah pembangunan pusat kegiatan seperti apa? Seperti misalnya pusat kegiatan komersil seperti mal atau pasar, kemudian rumah sakit, kawasan industri, kawasan pemukiman dan sebagainya. Dampak yang terjadi seperti yang Anda lihat juga bahwa ketika suatu daerah dibuka, maka dia bisa berpengaruh terhadap lalu lintas di sekitarnya. Atau bisa juga ketika infrastruktur jalan atau jembatan dibuka, maka dia akan berpengaruh juga terhadap perkembangan di sekitarnya. Dampaknya tentu saja banyak ya, ada dampak sosial, kemudian dampak lingkungan. Gitu. Artinya kalau dampak lingkungan berarti faktor-faktor lingkungannya perlu kita perhatikan. Apakah di situ nantinya akan terjadi polusi baik udara, suara maupun tanah, gitu ya. Kemudian kalau terhadap dampak pengendaranya adalah atau yang berkegiatan di atasnya itu terutama adalah dampak sosial. Ini menggambarkan bagan ini menggambarkan perencanaan konstruksi ya. Jadi proses pelaksanaan konstruksi dari awal perencanaan sampai akhir bangunan itu didirikan, dimulai dari perencanaan umum, kemudian studi kelayakan, lalu ada studi kelayakan yang terkait dengan lingkungan. Di sini dibutuhkan dokumen AMDAL ya, UKL dan UPL. Ini Anda sudah belajar kan ya? UKL itu apa, UPL apa? Mudah-mudahan masih ingat. Sudah, Bu. Kemudian ada perencanaan teknis. Perencanaan teknis ada perencanaan prakonstruksi. Di situ mulai merencanakan DED-nya, kemudian survei sosial terhadap pengaruhnya terhadap lingkungan di sekitarnya, termasuk kepemilikan lahannya seperti apa dan kompensasinya seperti apa. Kemudian masuk lagi ke tahap konstruksi. Di tahap konstruksi tentu saja perlu dikelola lingkungan hidup dan lalu lintas di sekitar proyek yang terdampak, gitu ya. Artinya di sini kita melihatnya tidak hanya di satu ruas jalan saja. Misalnya infrastruktur yang baru dibangun adalah sebuah mall di sisi ruas jalan, tapi dampak yang harus diperhitungkan bukan hanya di depan ruas jalannya saja, tetapi tentu di ujung-ujung ruas jalan itu, di beberapa simpangnya, kemudian dilihat juga pada jaringannya. Karena dengan adanya pembangunan mall tadi dia akan menarik perjalanan dari beberapa zona, gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat nih yang dimaksud dengan zona ya. Kemudian oleh sebab itu pada saat konstruksi maka perlu dilakukan pengaturan, terutama pengaturan lalu lintas di sekitarnya. Misalnya saja di dalam suatu konstruksi itu ada akses jalan masuk dan keluar. Apakah perlu direncanakan satu pintu saja untuk akses masuk dan keluarnya, ataukah di dua akses keluar sendiri kemudian akses masuk sendiri? Apa yang mempertimbangkan hanya ada satu akses atau dua akses? Itu perlu Anda kaji terhadap dan pengaruhnya terhadap lalu lintas existing. Apakah dengan adanya pembangunan infrastruktur baru tersebut lalu lintas existing di sekitarnya berpengaruh atau tidak? Tentunya pasti berpengaruh ya, tapi seberapa besar pengaruhnya? Kalau dia menurunkan kinerja jalannya dari yang kinerjanya stabil menjadi tidak stabil, maka perlu dicarikan solusinya bagaimana pengaturan yang paling tepat sehingga bisa mengembalikan lagi kondisinya menjadi stabil.
Begitu juga pada saat pasca konsumsi. Pasca konsumsi artinya pada saat infrastruktur tersebut beroperasi. Ketika karena karakteristiknya akan berbeda ketika pada saat konsumsi dengan pasca konsumsi. Pada saat konsumsi yang misalnya pada saat konsumsi itu yang akan keluar masuk itu adalah misalnya kendaraan-kendaraan berat, sehingga misalnya kemacetan itu terjadi di waktu-waktu tertentu saja, sehingga apa yang harus diantisipasi. Tapi berbeda dengan pasca konsumsi. Pasca konsumsi misalnya tergantung apa yang dibangun di situ. Jika yang dibangun adalah mall misalnya, maka kenaikan perjalanan di situ akan meningkat pada saat weekend, misalnya pada saat weekend atau pada saat siang hari di weekday gitu ya. Tetapi kalau misalnya yang dibangun adalah pusat pendidikan misalnya, maka peningkatan perjalanan akan terjadi di weekday pada pagi hari dan sore hari, seperti itu. Maka antisipasinya tentu saja akan berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan karakteristik infrastruktur yang dibangunnya. Oleh sebab itu, ketika selesai pasca konsumsi dan dioperasikan, perlu adanya evaluasi pasca dioperasikan dengan adanya alternatif solusi yang bisa membuat yang tadinya kinerja jalannya atau kemacetannya di situ tinggi, kemudian bisa menurunkan tingkat kemacetan. Tapi kalau kondisinya sama saja, misalnya sudah dilakukan beberapa alternatif solusi, tetapi ternyata masih derajat kejenuhannya masih tinggi, maka perlu dievaluasi apakah ada alternatif lain yang perlu dilakukan atau diaplikasikan pada daerah tersebut. Suara saya masih terdengar atau tidak ya? Masih, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Ini berikut adalah definisi dari underlalin. Masih banyak sebetulnya definisi dari underlalin lainnya. Yang terbaru adalah bisa Anda lihat di peraturan Menteri Perhubungan tentang underlalin itu nomor 17 tahun 2021, tapi belum saya masukkan di sini. Nanti bisa Anda cari sendiri ya. Yang dimaksud dengan underlalin adalah yang pertama, serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen underlalin ya. Jadi outputnya itu adalah dokumen underlalin yang tentu saja cara pembuatannya atau cara analisanya itu diatur dalam permen tersebut. Nanti saya minta untuk melakukan perbandingan apa bedanya Permen Hub nomor 75 tahun 2015 dengan Permen Hub nomor 17 tahun 2021 ya. Kemudian definisi lainnya, yang kedua, suatu studi khusus dari dibangunnya suatu fasilitas gedung dan penggunaan lahan lainnya terhadap sistem transportasi kota, khususnya jaringan jalan di sekitar lokasi gedung. Ya, kemudian yang ketiga kaitannya adalah dengan pengembangan tata guna lahan. Jadi kan pasti kalau tata guna lahannya berubah, maka lalu lintas di sekitarnya juga akan berubah karena akan terjadi bangkitan lalu lintas yang baru ya. Tujuan dari underlalin apa? Yang pertama, mengetahui sejauh mana pengaruh dari kawasan baru, mengetahui sejauh mana kondisinya. Jadi dengan dibangunnya infrastruktur baru, kondisinya itu seperti apa di kondisi yang saat ini maupun kondisi yang akan datang, dan pengaruhnya terhadap lalu lintas di sekitarnya. Apakah misalnya ini
ini adalah tujuan antara lain, kemudian menilai efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu pengembangan kawasan terhadap jaringan transportasi di sekitarnya dengan cara memperkirakan kondisi lalu lintas mendatang, baik untuk kondisi existing maupun untuk kondisi setelah infrastruktur tersebut beroperasi. Kemudian ada lagi juga erat kaitannya dengan penggunaan moda transportasi juga ya. Di situ juga diatur karena moda transportasi ini juga berpengaruh terhadap karakteristik pengguna jalan ya. Misalnya ini kan kalau harapan kita adalah yang sebelah kanan ya. Jadi yang akan banyak digunakan itu adalah kendaraan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Tapi yang terjadi di saat ini itu jadi kondisinya masih di sebelah kiri. Maka dengan pembangunan suatu daerah atau suatu kawasan bisa men-switch atau mengalihkan pengguna kendaraan pribadi beralih ke pengguna kendaraan umum. Hasil studi Andalin adalah aplikasi untuk mengaplikasikan apa saja yang perlu diterapkan untuk mengatasi kondisi yang terjadi atau problem-problem yang terjadi di jalan-jalan sekitarnya yang akan terdampak. Jadi kalau pada saat kondisi existing saja sebetulnya jalannya sudah bermasalah, maka itu dulu yang perlu dicari solusinya. Setelah dicari solusinya, kemudian ketika ditambah lagi dengan dibangun infrastruktur baru, maka kondisinya seperti apa? Maka masih stabil, masih tidak bermasalah, ataukah tambah bermasalah? Jika tambah bermasalah, maka perlu dicarikan solusinya. Tahap terjadinya dampak lalu lintas itu ada pada saat yang pertama adalah kondisi existing dulu ya, kondisi existingnya Anda lihat, kemudian pada saat konstruksi itu dilihat juga dampak lalu lintasnya seperti apa. Tentu saja ini erat kaitannya dengan apa yang akan dibangun, kemudian metode konstruksi apa yang diterapkan di situ. Jika kemudian alat-alat apa saja yang dipergunakan di proyek tersebut, karena beda daerah kemudian beda metode konstruksi, maka akan berbeda pula dampak lalu lintas yang ditimbulkannya. Kemudian pada saat tahap pasca konstruksi atau beroperasi, di mana ini sudah mulai terjadi bangkitan pengunjung ya, bangkitan yang sesungguhnya. Kalau pada saat konstruksi tadi itu kan belum muncul bangkitan yang sesungguhnya, tetapi bangkitan yang terjadi akibat pekerjaan proyek. Dan bangkitan yang sesungguhnya itu akan timbul pada saat pasca konstruksi. Bagaimana cara mengatur kendaraan atau mengatur lalu lintas di sekitar infrastruktur yang baru tersebut, dan tentu saja mengatur pergerakan lalu lintas di dalam infrastruktur yang baru tersebut. Peraturan perundangan ini nanti ditambahkan dengan yang tahun 2021 ya. Peraturan perundangannya Permenhub tentang penyelenggaraan Andalin, kemudian PP tentang manajemen dan rekayasa analisa dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, undang-undang tentang jalan, dan peraturan daerah terkait tentang Andalin. Ya, ini adalah peraturan-peraturan yang dirujuk. Ini adalah peraturan-peraturan yang dirujuk untuk menyusun dokumen Andalin. Itu ya. Nanti saya share slide-nya di Classroom, silakan Anda pelajari. Kemudian ini saya ada Baik Bu. Ada jadwal lagi, harus ada aktivitas lagi. Nanti kita sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa?
lagi dicek Bu, izin Bu. Oh iya. 14.40 Bu kalau di jadwal. Berapa? 14.40. 14.40. Ya, jadi selama sampai jam 14.40 ada standby cek di WA ya. Karena ini saya perlu ada kegiatan dulu sebentar, silakan Anda pelajari slide-nya. Kemudian ada publik peraturan terbaru tentang Andalali tadi nomor 17 tahun 2021. Kemudian Anda baca dan Anda bandingkan apa perubahannya dari peraturan yang sebelumnya. Kemudian nanti kita diskusi lagi jam 13 ya. Jam 13 atau 13.30 nanti saya akan masuk lagi ke Jimit-nya. Itu ya. Baik Bu. Penanggung jawabnya siapa? Saya Bu, Rizky Bu. Rizky ya. Oke, ini saya share dulu di Classroom. Silakan kalau Anda masih mau tetap di sini untuk diskusi atau silakan jika mau mengkaji atau mempelajari masing-masing dari slide saya untuk yang Permenhub nomor tahun 2015 yang harus dibandingkan dengan nomor 2021. Itu ya. Baik Bu. Baik Bu. Oke, saya off dulu. Silakan Anda bekerja mandiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.